Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya, Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang apa yang saya dapat dari bermeditasi. Kita sudah membicarakan berbagai hal terkait diri kita, terkait dengan Tuhan, terkait hubungan Tuhan dengan kita. Banyak hal sudah kita lakukan dalam diskusi di channel ini. Kali ini saya akan bicara tentang cinta. Apa itu cinta? Cinta yang saya pahami sebagai bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang yang ada pada diri kita, yang siogianya mendapat contoh dari keberadaan Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi dan menyayangi semua ciptaannya. Mengasihi dimaknai sebagai memberi tanpa pamrih. Menyayangi, memberi kepada yang dikehendaki. Kedua hal ini berpadu. Nah, ketika dua hal ini berpadu, maka akan terjadi gejolak dalam diri kita. Akan terjadi sesuatu dalam diri kita. Di mana cinta itu adanya dalam mekanisme tubuh kita. Cinta adanya di rasa. Rasa terdalam itulah cinta. Rasa terdalam dari range rasa, bentang rentang rasa yang dari mulai fisik sampai ke kesadaran keilahian, itulah yang paling dalam, itulah cinta. Cinta yang dibelajarkan kepada manusia ketika manusia beranjak menjadi akhil balih. Tentu akhil balih tidak bisa ditandai dengan umur, tapi ditandai dengan perilaku fisiknya, perilaku rasanya, perilaku egonya, perilaku pikirannya, perilaku nafsunya. Kalau kita mau betul-betul memaknai, ketika kita merasakan cinta itu datang, sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita tidak mempertuhankan Tuhan. Karena itulah tanda ada sesuatu di balik diri kita. Salah satu tanda terbesar, ada sesuatu di balik diri kita. Cinta. Terkait dengan cinta kali ini, kita mungkin fokus kepada cinta terhadap lawan jenis lah. Karena itu cinta yang paling unik. Karena kita mencintai sesuatu yang bisa juga tidak mencintai, bisa mencintai. Karena dia sama-sama hidup. Berbeda dengan cinta kita kepada benda atau cinta kita kepada jabatan dan lain sebagainya. Dalam konteks ini kita akan bicarakan tentang bagaimana mencintai sesama. Awal mula jatuh cinta, wah luar biasa. Kita nggak ketemu satu hari kayaknya bagaimana. Ketika kau mau ketemu, jantung berdetak keras. Seperti gemuruh gunung berapi yang mau meletus. Demikian gejolak rasa seperti gelombang lautan. Begitu hebatnya rasa itu. Ketika dia mencintai. Nah, siogianya memang kita harus belajar ketika awal sekali kita mencintai, belajar dengan bagaimana mencintai Tuhan itu. Dalam ajaran-ajaran dinyatakan bahwasanya sesungguhnya akan tergetar hatimu ketika kau mendengar nama Tuhanmu. Itulah konsep cinta. Cinta yang membangun keterhubungan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, saling memaklumi. Bagaimana cinta itu terjadi pada diri manusia terkait dengan mencintai orang lain? Pandangan ini mungkin agak unik, tapi itu yang saya dapat informasinya. Bahwasanya awal mula jadi kita diciptakan, manusia diciptakan, itu berpasang-pasangan. Mohon maaf kalau ada ajaran-ajaran yang berbeda dari pandangan saya seperti ini, tapi itulah yang saya dapat informasinya. Diletakkanlah pasangan ini di tempat-tempat
yang nantinya akan tumbuh kembang peradaban di sana. Di daerah yang begitu panas diletakkanlah pasangan yang berkulit hitam supaya dia bisa menahan panas itu. Di tempat lain berbeda lagi. Di tempat lain berbeda. Jadi pertama sekali itu berpasang-pasangan. Itulah jodoh yang akan membawa takdir kita itu. Jodoh yang harus kita kejar. Katakan saya Hairudin Lubis. Pertama saya dilahirkan, tentu ada pasangan saya. Dalam proses perjalanan berulang-ulang, bisa kita ketemu lagi dengan jodoh kita pada awal mula jadi kita. Bisa tidak. Nah, tujuan kebahagiaan yang utama itu dari tujuan yang dikehendaki itu adalah ketika kita mampu mencapai takdir itu. Salah satu takdir kita adalah ketemu dengan jodoh kita yang pertama. Ketemu dengan jodoh kita yang pertama. Tentu yang kita bicarakan ini bukan masalah fisiknya, tapi jiwanya. Jiwa A, laki-laki, jiwa B, perempuan. Nah, kedua jiwa ini yang kita bicarakan, bukan fisiknya. Ada pertanyaan, bagaimana orang yang nggak dapat jodoh dalam kehidupan saat ini? Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, memang sudah karmanya dia tidak mendapatkan jodoh. Tiga hal ya. Yang kedua, jodoh itu sudah melekat satu dalam jiwanya. Yang ketiga, jodoh itu mungkin belum bangun, belum terbit. Tapi tetap aja karena karmanya, jodohnya belum hadir. Jadi yang pertama sekali itu karena sebab jodohnya nggak hadir dalam kehidupan. Atau jodohnya sudah menyatu dalam jiwanya. Enjoy aja dia. Dia nggak berumah tangga, dia nggak kawin, dia enjoy aja. Orang lain melihatnya kasihan. Tapi sebetulnya nggak begitu. Terus bagaimana dengan yang bukan jodoh awal? Yaitu harus kita syukuri. Makanya jodoh itu pemberian Tuhan yang nggak bisa kita ingkari sesungguhnya. Katakanlah jodoh kita itu selalu merepotkan kita. Seumur hidup kita direpotkan oleh dia. Tapi kita harus terima itu. Karena kenapa? Toh kalau kita tinggalkan atau kita berpisah, tetap aja kita dapat yang seperti itu. Karena karma kita begitu. Caranya bagaimana? Bertahan. Makanya dibilang, tidak dilarang perceraian. Tapi sebetulnya Tuhan kurang berkenan. Itu harus kita perhatikan. Makanya ada agama-agama saudara-saudara kita yang lain melarang perceraian. Atau melarang perceraian terus kawin lagi sebelum yang pasangannya meninggal dan lain sebagainya. Karena memang jodoh itu ditetapkan. Dalam perjalanan kita nggak bisa terima dengan konsep itu, maka kita akan merasakan berikutnya lagi. Terus bagaimana dengan orang yang katakanlah begini, begitu, begini, selingkuh lah apa gitu. Itu karena dia nggak paham tentang konsep jodoh itu. Ketika kita paham dengan konsep jodoh, maka kita akan bertahan dengan segala apapun yang akan terjadi, kita bertahan. Itulah perlunya kita mengerti. Ketika kita tidak mengerti, makanya kita bongkar pasang. Perhatikan, orang yang bercerai biasanya akan cerai kawin. Karena dia kan nggak menemukan makna yang sesungguhnya bagaimana berubah tangga itu. Jodoh kita adalah orang yang paling bisa sangat membahagiakan kita. Tapi jangan lupa, jodoh kita juga orang yang paling bisa menyakiti hati kita. Orang yang paling dekat dengan kita yang sesungguhnya yang paling bisa menyakiti hati kita. Nah, kalau kita sudah paham itu, kita nggak ada masalah. Terimalah itu. Terima itu. Supaya apa? Kedepannya kita lebih baik gitu. Jadi, emang cinta itu akan merubah sikap. Kita rela untuk menjadi budak. Kita rela untuk menjadi pembantu. Kita rela untuk tidak menjadi diri kita. Tapi itulah cinta. Memang harus begitu. Itu anugerah. Rasa itu anugerah. Jangan pernah bunuh rasa itu. Itu anugerah. Dalamin makna cinta itu sehingga kita ketemu
Bagaimana seyogianya kita mencintai Tuhan? Bagaimana kita meneladani Tuhan dalam sikap Tuhan yang kasih sayangnya terhadap semua ciptaannya? Berkasihilah kamu sesamamu seperti Tuhan mengasihi dirimu. Atau berkasih kasihanlah kamu sesama kamu seperti engkau menyayangi dirimu. Itulah konsep Rahman dan Rahim, konsep kasih. Termasuk juga konsep belas asih. Dalamin makna itu, semoga kita mendapat berkah dari anugerah yang luar biasa itu. Dalam fisik yang terjadi itu adalah dari rasa. Ketika rasa bisa memaknai itu sebagai sebuah anugerah, maka pikiran akan mendukung. Nafsu akan mendukung. Ego akan mendukung. Akal akan mendukung. Semua fisik juga akan mendukung. Apa produknya? Maklum, toleran, sabar. Itu kalau ketika cinta itu terimplementasi dan dipahami dengan baik akan menjadikan kita demikian. Saya pikir kita memang harus berpikir dalam tentang konsep cinta ini. Tentu terkait dengan masalah cinta tidaklah bisa kita hanya berdiskusi 10-15 menit, tentu perlu waktu yang lebih lama, lebih panjang. Tapi begini saudara-saudaraku, paling enggak ini ada sebuah dasar pemikiran bahwasanya jodoh kita sudah ditetapkan sejak awal. Jadi berbahagia dalam takdir itu maksudnya itulah salah satu di antaranya. Kita dipertemukan dengan jodoh utama kita. Jodoh yang pertama ditakdirkan bagi diri kita. Dan berikutnya kita akan menjalani hidup dan kehidupan bersama. Jodoh yang telah ditetapkan oleh kita. Berupayalah untuk mencintai setulus hati. Jangan tanya bagaimana orang mencintai kita, tapi tanya sebesar apa kita bisa mencintai orang lain. Karena dengan kita mencintai, kita mengasihi dengan tulus ikhlas, maka akan feedbacknya kembali kepada kita. Pertanyaannya, mampu nggak kita melihat cinta dari mata batin kita? Dari mata hati kita, dari kesadaran terdalam kita untuk sebuah kata cinta. Sampai jumpa saudara-saudaraku, tetap sehat, bahagia, dan sejahtera.